Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Kolong sebagai pencetus, saya katakan bahwa dari pencetus karena pertamanya kami sini mengantarkan bantuan untuk yang ditimpa berapa 2 orang, satu yang meninggal, satu yang dirawat. Dan waktu itu saya punya niat di kampung, kok dapat awak bantulah orang dirawat untuk pertanian. Nah ketek-ketek, Pak boleh dari yang yo, jadi tidak bisa kondik masuk ladang kan itu. Nah ketek-ketek, tahu-tahu saya tiba sini sampai itu selain apanya, bukan gitu Bu Asri. Pak Rianto mengukakan bahwa ini ayin apa? Ayin dan tiang ketek itu. Nah didukung semuanya, di apa kan? Saya bukan tidak kira waktu itu ini selalu besar ini, selalu besar. Tapi dengan dengan dimudahkannya jalan oleh Allah karena dia kita, karena Allah nampak jalannya sudah mulai mulus dan uang mengalir. Jadi sekarang kita minta kata-kata dari tokoh masyarakat Rawang sekaligus dia yang bisa menyatukan kami beri merek Rawang kompak. Kadang dia main buat rumah orang, apa betul royong-royong, ada pada Rawang kok. Kadang dia mau buat rumah pribadi ya, apa betul royong orang itu hebatnya Rawang. Jadi makanya kami tertarik. Kalau ambo nak ego apa kami Rawang kami terbingung. Ya banyak sawan kurang banyak Rawang daripada orang tinggal. Tapi tidak begitu. Kita melihat di mana bantuan itu bisa orang-orang yang menyumbang nanti tidak kecewa. Benar-benar lebih banyak manfaatnya dari yang lain. Itu yang kami pilih Rawang. Jadi ada Pak Dirong Siarus ini minta, Bu, sudah tua awak jadi, kok mau jadi, kok mbak awak jadi ya. Itu kira-kira. Demikian kita minta kepada tokoh masyarakat yang bisa menggerakkan warga Rawang dan menyatukan warga Rawang, Bapak Arianto B, mantan Wali Jorong Rawang. Atas sambutan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat Jorong Rawang, Arianto B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini sangat baik bagi kita semua dan bisa dihadirkan dalam suatu ruangan untuk melaksanakan suatu kegiatan rancangan kita yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah ke depannya. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita yang Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati bapak-bapak, para tokoh inisiator dan juga para donatur dalam rangka program wakaf air yang ditempatkan di Jorong kami, Jorong Rawang. Mungkin dalam hari ini kami tidak bisa menyampaikan satu persatu tokoh-tokoh yang hadir. Kami awalnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh protokol tadi, termasuk Datuk, kami selaku masyarakat Rawang tentu saja mengucapkan ribuan terima kasih atas kepercayaan kita semua untuk menitipkan menjalankan suatu program yang menjadi amal jariah bagi donatur dan termasuk nantinya bagi masyarakat Rawang sendiri yang selaku pemanfaat. Jadi mungkin pendek cerita, sebagian telah diceritakan oleh Datuk tadi. Memang agak sulit ibu-ibu bapak-bapak. Awalnya tanpa sengaja, malah pertemuan untuk pengantaran sumbangan bagi masyarakat kita yang ditimpa musibah beberapa waktu yang lalu itu agendanya dengan Bapak Aprizal ya. Ambo mungkin belum dihubungi ketika itu karena Pak Rizal ada sedang kegiatan sekolah di luar. Ambo dijemput dan anak ke rumah, kebetulan baru pulang dari Madura sebentar. Jadi pertemuan yang diatur oleh Allah tersebut
ternyata bermanfaat besar bagi kita semua. Dan itulah yang membawa kita dalam suatu agenda pertemuan saat ini. Walaupun hari itu kiranya tidak beberapa orang, dari cerita-cerita yang mungkin kita anggap suatu hal cerita ringan, tapi kenyataannya pada akhirnya kita membuat suatu agenda yang cukup besar, dan kami sendiri agak terkejut Bapak dan Ibu semua. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang Rawang, Datuk pernah waktu itu menyampaikan, apakah orang Rawang ini benar-benar ingin memisahkan diri ke Sawalunto? Nah, itu suatu hal yang menggelitik bagi kami waktu itu. Jelas kami jawab tantangan tersebut itu terjadi ketika almarhum Bapak Sudirman Nur ketika beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Solo, suatu bahan untuk menggertak pemerintahan kita karena kita berada di tapal batas dan tidak merasa diperhatikan. Kabupaten Solo itu daerah yang terluas, seluruh perbatasannya itu mayoritas kurang diperhatikan oleh pemerintah. Saya bicara begini bukan di tempat kita saja, kebetulan ketika ada undang-undang kita tetap bicara. Mang diraso di bebo Bapak, kita di pantai itu tak diperhatikan. Malah kita sendiri yang di dalam nagari waktu itu pulang ke mana? Ustaz dari mana? Ustaz dari Sulaiman. Pulang ke Sulaiman. Seolah-olah kami tidak orang Sulaiman. Nah, itu jadi hal yang kami sampaikan ketika itu. Rawang itu seolah-olah tidak diperhatikan oleh tokoh-tokoh nagari yang ada di nagari kita. Ya Bapak, walaupun beliau adalah tokoh Rawang yang berkecimpung di tokoh nagari gitu. Jadi itu awal cerita. Tanpa kita menyampingkan perhatian tokoh-tokoh rantau itu kemari. Karena gue mengelola beberapa di Mosingke, rantau-rantau datuk itu belum tentu di Marawang. Sebagian dari tokoh ada tahu jadi Marawang karena Rawang itu memang daerah yang tidak dilalui oleh lintasan kemah-kemah. Nah ini bisa Ibu pertahanan coba ke Talawi ternyata bisa, ke Sawalunto ternyata bisa. Mudah-mudahan ke depan kalau jalan Korancak, nah orang Sulaiman itu pulangnya dari Jakarta lewat Rawang lain. Kita berdoa saja itu, walaupun dapat aja yang kita minta, jalannya nanti mudah-mudahan mengikut. Itu harapan kita. Lain setuju atau? Baik, alhamdulillah. Jadi itu mungkin dan tentang program ini tadi. Dari pembicaraan yang disampaikan oleh Bu Asiti itulah sebenarnya yang terjadi, yang mungkin sebagian masyarakat itu antara percaya atau tidak. Ambo sendiri pada itu Pak Zahra. Sebab ketika awalnya ditawarkan sumur bor, Ambo berpikir panik. Beliau adalah pelaksana dan pelaku pembuatan sumur bor gitu. Berpikir dalamnya sekira model itu dan anggarannya paling nggak 20 juta, 30 jutaan. Tapi setelah Pak Saril menyampaikan ke kami anggarannya dalam Zoom itu sampai ratusan juta, itu terkaji bahwa walaupun Pitiko perantau yang memikir, aku takutnya Pitiko beko sia-sia tak berjalan program akan menjadi monumen. Tentu suatu beban moral bagi kita orang Rawang, walaupun orang Rawang itu sebetulnya sekadar penerima pemanfaat, tapi tetap akan jadi beban moral ya kami kalau ikut ditempatkan di tempat yang kurang banyak manfaatnya. Dari hal itu disurveilah beberapa lokasi yang sesuai yang disampaikan Datuk tadi, beberapa lokasi yang kita survei yang didatangkan dari PT Rio Nusantara. Itu Datuk nyampe itu akan tiba orang tukang survei dari Pekanbaru, tolong ditunggu bantaian ayam stadion Tompeng menginap. Itu tuh ya Pak ya. Itu waktu itu Ambo buru-buru pulang dari Solo, sampailah di Siko. Wajar orang itu ke beberapa titik. 2 titik yang disurvei itu nilainya 8 juta itu. Jadi 2 titik lain itu adalah bonus untuk kita mencari kepastian ada air di daerah itu. Awak pikir 2 hari, ketika itu 2 hari dalam apanya agendanya 2 hari dalam survei kau. Tahu-tahu 2 jam
2 jam cuma berhasil orang merepek piti lepas itu aja ya betul. Ternyata memang ibu-ibu bapak-bapak pengadaan sumur bor itu tidak main-main. Jadi kami harapkan kepada kita semua masyarakat Jorong Rawang, mari kita dukung program itu. Mudah-mudahan proyek percontohan bagi perantau kita kok memang betul-betul nanti mengeluarkan air sesuai dengan apa yang telah kita teliti. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah pada hari ini, dek banyaknya kita berdoa, keluarlah air susu yang bisa keluar sendiri, yang bisa menghidupkan seluruh ekonomi di Jorong Rawang pada khususnya pada saat ini. Dan kalau itu terjadi, memang bisa memuaskan, kita akan bangun titik-titik lain, dan bisa jadi itu di Tiang Merah Putih di Siaru Bobwe, kami atas nama Jorong Rawang melalui puasa mungkin minggu itu di Kiki atau di Sembacang nantinya. Itu mungkin harapan kita ke depan. Itu gambaran kepada kita semua bahwa program berjalan dan bahwa asal muasalnya. Di situ kami pertama selamat datang kepada para tokoh inisiator dan donatur. Yang kedua, kami masyarakat Rawang siap mendukung program sumur borko dan berdoa mudah-mudahan sumur borko mengeluarkan air yang banyak dan menjadi sumber keberkahan bagi kita orang Rawang pada khususnya sudah iya pada umumnya. Itu harapan kita bersama. Dan itu alhamdulillah walaupun kami orang Came tadi itu lain banyak warga Kutibul. Karena itu penuh tantangan. Pertama tantangannya apa yang disampaikan Datuk tadi. Kok di Rawang. Rawang itu namanya Rawang. Kok di situ dibuat program aja. Itu mungkin skopnya di nagari atau perantau itu akan mempertanyakan hal itu tantangan yang awal. Nah kedua, kebetulan daerah-daerah yang disurvei kok kompek dari survei itu tertepat lo di daerah yang punya awak ini, yang punya ninor kok di sekadar kita ketahui itu penyumbang lahan itu kurang. Daerah yang tinggi tadi itu kurang. Ibu Nurhayati dan Nasrul Sirik. Nah itu kita buat dua dalam suratnya. Nanti suaris-suarisnya akan menandatangani surat pernyataan wakaf itu Pak Sadin. Jadi itu mungkin kita tahu semua. Alhamdulillah seluruh izin dan itu bisa setelah kita hubungi seluruhnya menyetujui untuk mewakafkan tanah. Dan bagi kita orang Rawang, setelah kita wakafkan pengelolaannya silakan nanti Jorong saya yang jadi penitia pengaturan nayeko nanti. Kalau itu berjalan sesuai dengan keinginan kita semua. Itu saja mungkin. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih mewakili masyarakat Jorong Rawang untuk para tokoh dan inisiator kita dalam hal pembentukan pilot proyek pembuatan sumur bor dalam di Jorong Rawang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya gini langsung ngomong. Dulu, saya ngambil gambar pol dulu. Wakaf Rawang, yes. Wakaf Rawang, yes. Kali lagi. Wakaf Rawang, yes. Wakaf Rawang, amin. Ayo panjang ya. Ayo cepat. Tunggu. Lihat kamera. Diperhatikan ambo dulu. Tadi kemari santai. Wakaf Rawang, amin.